Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya. Pada kali ini kita akan mencoba men-share mengenai desain struktur bangunan sederhana pada gedung sekolahan, di mana yang akan kita desain nanti kita akan mendesain berupa beam, balok, kolom, dan pelat lantai. Adapun struktur yang akan kita desain, modelnya akan seperti ini. Struktur yang akan kita desain memiliki lebar 17,9 dan bentang panjangnya 62 meter. Untuk tinggi strukturnya 24 meter. Ada 6 lantai plus 1 atap, per masing-masing lantainya tingginya 4 meter. Dalam desain struktur, flowchart yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Waktu kita akan mendesain struktur, pastikan kita memiliki data-data lapangan, baik berupa layoutnya, tempatnya di mana, berupa data angin, data gempa, dan lain-lain. Pastinya data-data support yang mendukung perencanaan kita. Ada juga data tanah untuk kita mendesain struktur bawah. Setelah kita memiliki data lapangan, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan struktur. Pemodelan struktur ini, pada kesempatan kali ini saya akan men-share-nya menggunakan aplikasi Start Pro Connect Edition, di mana dalam pemodelan nanti kita akan modelkan dari geometri, dari properties atau materi yang digunakan juga, hingga ke support. Setelah kita menentukan pemodelan, selanjutnya kita akan melakukan pembebanan terhadap struktur yang telah kita modelkan. Setelah pembebanan ini, akan kita cari outputnya berupa data DMN, atau dimana itu datanya adalah D merupakan gaya lintang, M merupakan momen, N merupakan gaya normal. Dan ada banyak lagi data output dari software yang bisa kita gunakan untuk kontrol struktur kita. Setelah kita memiliki output, selanjutnya kita melakukan perencanaan dimensi struktur. Kita kontrol terhadap apa yang telah kita modelkan sebelumnya. Di dalam perencanaan struktur dimensi, langkah pertama yang kita kontrol adalah simpangannya, simpangan dan P delta efek. Apabila P delta efek dan simpangannya ini kurang dari yang diisyaratkan atau yang diizinkan, maka strukturnya kita bisa lanjut ke kontrol yang lain, yaitu kontrol balok, kolom, dan plat. Dimana kontrol balok nanti yang kita tinjau adalah balok tersebut dapat menahan gaya lentur yang terjadi, dimana isyaratnya adalah VMN lebih besar daripada MU atau momen ultimate yang terjadi, dan dimana gaya geser rencananya gaya geser yang terjadi harus lebih kecil daripada kemampuan gaya geser balok tersebut yang kita desain. Dan untuk kolom yang kita desain nanti adalah syaratnya dikatakan oke jika VBN lebih besar daripada aksial yang terjadi PU-nya, dan kita juga kontrol di mana sigma MNC harus lebih besar sama dengan 1,2 kali sigma MNB. Jadi kalau persyaratan ini sudah terpenuhi, maka desain dapat digunakan. Jika tidak, kita kembali lagi ke perencanaan dimensi. Apakah dimensi kolomnya yang kurang besar atau mutunya nanti kita kontrol lagi. Setelah kolom direncanakan, kita lanjut juga ke plat lantai. Plat lantai yang kita tinjau masih sama, yaitu VMN harus lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi, dan untuk lanjutannya dia harus kurang dari LX per 240. Jika semuanya sudah oke, maka desain dapat digunakan. Setelah itu selesai. Ini adalah diagram yang saya gunakan untuk desain struktur. Jadi gambarannya seperti ini. Langsung saja kita beralih ke aplikasinya.
Untuk denah yang akan kita desain di aplikasi Start Pro adalah sebagai berikut. Untuk denah pembalokannya, kita akan mulai dari titik yang berada di sini ya, di titik 1D nya. Ini kita jadikan titik acuan titik koordinat 0. Kita langsung saja masuk ke Start Pro nya. Pertama kita adalah klik ke new, kita tulis projectnya, namanya apa, nama filenya sama tempat penyimpanannya, silahkan. Setelah itu kita pilih unit atau satuannya menggunakan metrik dan kemudian kita create. Untuk yang pertama tadi kita lokasikan titik koordinat 0. Titik koordinat 0 ini kita ibaratkan adalah titik kolom yang ada di 1D ini ya. Jadi kita pertama akan membuat titik-titik kolom dulu ya. Dari 1D hingga 1A, nanti kita repeat ke sebelah kanan hingga ke 9, hingga ke 8 dan ke 9. Untuk jaraknya 1D ke 1C adalah 7,2 untuk balok B2 yang kita rencanakan, dan untuk 1C ke B adalah 3,5 untuk B4, dan 1B dan ke A 7,2 untuk balok B2 lagi. Kita masukkan yang pertama 7,2 itu berada di posisi Z 7,2. Ini ada titik tadi kolom pertama, yang ini kolom kedua dengan jarak 7,2. Kemudian kita tambahkan sebesar 3,5. Kemudian kita tambahkan lagi sebesar 7,2. Jika kita lihat dimensinya sudah sesuai jaraknya. Dari titik 0 kita jarakin 7,2, 3,5 hingga 72 lagi ya. Titik 0 ke kolom ini 7,2, ke kolom sini 3,5, dan kolom B ke A 7,2. Sudah sesuai. Untuk selanjutnya kita akan nge-repeat di sebelah kanan dengan jarak dari kolom 1 ke kolom 2 itu 9 meter, kolom 2 ke 3 4 meter, kolom 3 4 5 6 7 8 dia tipikal 9 meter semua, dan yang ke 9 4 meter. Kita tinggal pilih kursor titik. Dengan cara tekan spasi bisa. Kita select semua titik. Habis itu kita transitional repeatkan sebelah arah sumbu X positif. Sebesar yang pertama tadi adalah 9. Kita oke. Sudah ada titiknya. Kemudian kita copy lagi yang kedua ini. Kita transitional repeatkan ke sebelah kanan sebesar 4. Positif. Nah, kita bisa juga langsung memberikan semua titik ini menjadi beam, atau kita bisa membuat titik-titiknya terlebih dahulu, kemudian baru kita membuat beamnya. Kita coba dulu pakai titik koordinat ya, biar nanti teman-teman bisa hafal semua. Yang tadi kita select lagi, kita copy ke kanan ke arah sumbu X sebesar 9. Jumlahnya tadi ada, kita hitung 1 2 3 4 5. Dari titik 3 hingga ke 8 ada 5 beam B1. Ada kolomnya ada 1 2 3 4 5 6. Coba kita kalikan 5 ke kanan. Kolomnya ada 1 2 3 4 5 6.
dan jarak 9 nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ada jarak terakhir tadi adalah 4 meter. Kita copy dari titik terakhir tidak sampai yang bawah sesuai yang ini, dia hanya berakhir di antara ya. Nanti kita select dulu yang sebelah sini, kita selectnya itu yang ini dulu, nanti yang ini kita buatkan titik lagi. Kita select yang ini, kita transitional repeatkan sebesar 4 meter, kita oke. Kemudian ini kita juga buat transitional repeat ke arah sumbu Z ke bawah, tadi di antaranya, ini posisinya ada di antaranya. Kita copy dengan transitional repeat ke arah sumbu Z sebesar, tadi bentang panjangnya 7,2 sehingga kita bagi 2 menjadi 3,6 ya. Jadi kurang lebih titik koordinatnya adalah seperti ini. Itu sudah sesuai dengan perencanaan kolom dan posisi balok yang kita desain ini ya. Selanjutnya kita pindah ke kursor. Nah, pada kali ini setelah kita sudah mendesain titik-titiknya, baru kita insert beamnya dengan cara masuk ke menu geometri, klik add beam, kita kita pasang dari titik ke titik ya. Kita klik dari titik ke titik. Ini bisa dilakukan secara bergantian seperti ini, atau kita gunakan menu copy dengan transitional repeat yang telah kita lakukan seperti tadi. Gimana caranya? Kita coba ya. Kita coba dulu yang sedikit ini. Untuk sisanya kita menggunakan kursor beam, kita copy saja. Ini akan kita copy. Akan kita kopikan ke sini dengan cara kita transitional repeat ke arah sumbu X sebesar 13. Kita coba. 13 tadi adalah nilai dari ini 4 ditambah dengan 9. Dan untuk kalau kita mau mengcopy ke sebelah kanan lagi, yang untuk yang titik 1, 2, 3, 4 yang ini, kita select lagi beam-beamnya, itu kita copy ke kanan. Jaraknya adalah untuk titik ini ke titik ini adalah 9. Kita kalikan jumlahnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita transitional repeat ke arah sumbu X dengan jaraknya 9, kita kalikan jumlahnya ada 4. Jadi jadilah seperti ini tampilannya. Dan untuk yang terakhir ini kita karena tidak ada yang tipikal, kita buat sendiri juga tidak apa-apa. Berikut adalah penampakan denah dari struktur yang akan kita rencanakan sama seperti ini. Ini merupakan posisi denah balok ya. Untuk kolomnya kita nanti akan desainkan di titik masing-masing titik. Ini merupakan masih di lantai dasar. Jika kita lihat dari perspektif, dia masih berada di titik 0. Kita lihat menggunakan kursor titik, kita klik titiknya 2 kali, dia posisinya berada di X0, Y0, dan Z0. Koordinatnya berada di titik 0 semua. Selanjutnya kita akan menggunakan kursor beam, kita Ctrl A, kita copy ke atas sesuai tinggi lantainya. Empat meter. Tadi kita rencanakan untuk tinggi antar lantainya 4 meter. Karena kita mengkopinya akan ke sumbu atas, ke atas, maka kita akan menggunakan sumbu Y. Agar kita supaya titik ini bisa menghasilkan garis untuk kolom, kita klik link step. Setelah itu kita oke.
Jika kita lihat dari samping, sudah muncul untuk kolom-kolomnya. Dan BIM yang ada di bawah ini, karena kita tidak mendesain slough-nya kita abaikan dulu, kita hapus dengan cara tinggal di-delete saja. Jadi beginilah tampilannya. Posisi lantai 1 dan ini adalah lantai 2. Untuk tahap selanjutnya kita akan mendefinisikan balok-balok induk ini ke dalam grouping, mana yang balok B1, mana yang balok B2 hingga ke B4. Dan untuk setelah itu baru kita akan mendefinisikan balok anak. Caranya sebagai berikut. Kita viewkan ke depan dulu, kita pilih balok-baloknya menggunakan kursor BIM. Setelah itu kita selected object, hanya objek-objek yang terselect yang akan ditampilkan. Kita lihat untuk definisi baloknya, balok dengan bentang kolom antar kolomnya 9 meter, dia didefinisikan sebagai B1. Sedangkan balok dengan bentang 7,2 akan didefinisikan sebagai B2. Untuk balok dengan bentang 4 meter akan didefinisikan sebagai B3, sedangkan untuk yang balok dengan bentang 3,5 dan 3,6 akan kita definisikan sebagai B4.